Dalbo. 32 ayat 28. Ini kan ini Bang Zuma Gurunda. Itu Bang Juma, naikkan dulu Bang Juma. Karena ini kan kampung nih. enggak ada 38. 28. Waalaikumsalam. 28. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Nanti lanjut ya Gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu berkatalah orang itu. Pak, masih ada Pak Hidayat? Ya inilah sini yang bergumul dengan Yakub. Ya sudahlah, ketinggian itu. Iya iya. Ya, santai-santai dulu. Paul, kau kenal Bang Juma kah? Ya, Kau belum pernah dengar YouTube-nya? Hah? Pernah. Oh, Pernah ini ikut dia. di live-nya. Oke. Oh. Tapi dia tukang make. Astaga. Iya, pernah saya dimaki-maki. Kapan? Oke, Pernah lanjut. berapa hari yang Gurunda lalu. lanjut dulu. Izin saya mau makan sebentar. Silakan lanjut dulu. Basarin Bang Juma dulu, Mak. Bahasa Dalbo. Jadi biar kembali. Ini yang murid sama guru ketemu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan semangat subuh saudara Paul. Apa kabar hari ini? Apakah saudara masih seperti yang kemarin? Kau masih seperti Puji Tuhan, yang baik. dulu? Oke. Ais, itu mau membuli nih pasti. Enggak, tidak. Iya, gimana? Sampai di mana sudah pelajarannya? Ya lumayan dalam ini. Agak-agak. Oh, sudah mengerti dalam. sedikit. Iya, Iya. sudah sampai di mana? Yang anu, Mana? yang di sini kejadian. Kejadian, oh kitabnya orang Yahudi. Bukankah saudara saya ini orang Kristen, kok lari ke kitabnya orang? Kitabnya Kejadian Injil tuh. beda. Kalau kejadian itu Perjanjian kita, Lama. iya, kejadian itu kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang dikhususkan spesial untuk Bani Yakub aja. Adinda Paul ini kan bukan Bani Yakub, jadi jangan pakai kitabnya orang. Pakai aja perjanjian baru, Saya kitabnya orang Kristen. Karena kan ada di perjanjian, ada di Alkitab juga. Ikuti misalnya Iya, anak kecil ini. Maksudnya gini loh, adik Paul, jangan sampai karena itu bukan kitab yang dikhususkan untuk di luar Yahudi, ya kita yang bukan orang Yahudi salah mentafsirkan kitabnya orang, gitu maksudnya. Karena kitab Kejadian itu khusus untuk Bani Israel saja. Diterangkan di dalam Ulangan 33 nomor 4. Jangan sampai salah artikan kitabnya orang, sehingga memberikan satu dampak iman yang tidak berkesesuaian dengan yang seharusnya. Begitu maksudku begitu. Oh iya. Iya. Bang Juma, ini tadi adik Paul ini ternyata bapaknya itu Muslim sudah meninggal. Terus ibunya Kristen meninggal. Ibunya murtad. Sama ibunya dia. Dia lagi sendiri sekarang, saudara-saudaranya Muslim semua. Dia tinggal sekarang jadi Kristen, tapi KTP-nya Islam. Gitu. Saya bilang kamu mending merapat ke Bang Juma, ketemu langsung berguru gitu. Gitu sih. Iya. Ais, nanti saya dibully. Anak kurang aja. Pernah kena bully di room sebelah sama Bunda Rahma. Karena kau belum dikenal. Saya pikir waktu itu ada ini tidak mau belajar serius. Kalau mau belajar serius, ya ayo mari kita mulai. Tapi memang kalau disuruh pilih agama yang cocok dengan anak gaul itu, kalau memang mau gaul ya cocoknya memang agama Kristen, karena di Kristen itu kan tidak ada aturan-aturan baku. Tidak seperti di Islam berat, harus kita tunduk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau di Kristen ya
cuma nyanyi-nyanyi seperti itu. Rajin ke gereja emang. Rajin. Tiap Gerejanya di sentral itu. 3 kali saya seminggu. Gereja di sentral, pendetanya namanya Pendeta Mary. Nah, tuh. Dekat sentral Jalan Andalas. Bukan. Yang Jalan Irian. Wahidin. Oh iya, gereja kecil, betul. Iya besar gereja. Enggak, kecil. Dari luar belum masuk ke dalam tuh. Oh gitu. Iya, terus apa yang kita ingin bahas malam ini? Lebih baik kau bertanya, Ul. Tadi begini banyak, hampir dia mau buang Bible-nya. Dia mau sobek tadi, saya bilang jangan. Dia udah mengalah sih tadi, dia udah sobek. Nggak pernah kulek manjo. Ya karena ini kenapa bisa ada di mana itu tadi? Sunat. Tentang bersunat. Iya, diperintah sunat tapi dia Ayo bersunat. ditambahkan ini pas. Tidaklah. Kalau kamu melihat di dalam Yehezkiel berapa tadi? 44. Kalimat nomor 2 tadi membuat dia terpukul. Jika kau bersunat, Yesus tidak berguna bagimu gitu. Terpukul dia. Sementara kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 44 itu, semua dosa yang dilakukan oleh Bani Israel, tidak ada kala besar dosanya memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Saya bacakan. Nah, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun nonotnya, masuk ke tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu telah mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Nah, ini perbuatan yang paling keji di antara semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi adalah memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Artinya, Tuhan pencipta langit dan bumi sangat membenci orang yang tidak bersunat. Sampai-sampai di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem. Bayangkan itu. Yesaya 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Kalau ke Kristen kan punya gereja itu kan bukan bait suci. Nah, kalau yang dianggap bait suci adalah sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi, di mana mereka ketika masuk melepaskan alas kaki dan mencuci tangan, mencuci wajah dan juga mencuci kaki, wudhu mereka sebelum masuk ke tempat itu. Nah, bahkan di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Untuk itulah kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu. Jadi tidak ada jalan kodong orang Kristen ini akan selamat berdasarkan data-data di kitabnya orang Yahudi. Kamase yang ki kodong. Sikek dek mami nangaru. Begitu Dinda Paul. Dinda. Iya. Oh, ya. Jadi apa Ji? Tante. Astaga. Iya cocok itu. Kan kamu adik. Budaya timur kita pakai. Lanjut. Bagaimana itu? Orang yang tidak bersunat haram masuk Yerusalem. Haram masuk di rumah ibadah. Najis masuk ke dalam surga. Jadi Paul ini yang tidak bersunat mau kemana nanti?
Ya, tidak tahu. Nah, makanya solusi itu hanya Islam. Hanya itu satu-satunya jalan. Kenapa? Di dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3, nomor 8. Terus kemudian diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 30 atau di data yang kemudian sering kita jadikan sebagai acuan belajar, Yeremia 50:17. Jelas sekali yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Mereka dibuat berserak. Dibuat berserak mereka. Artinya Tuhan ini akan menghimpun mereka setelah mereka dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan dalam Yehezkiel 11:17. Aku akan mengumpulkan kamu semua wahai Bani Israel dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Nah, Tuhan kelak nanti akan mengumpulkan kembali semua Bani Israel. Yehezkiel 34:13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka di negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di gunung-gunung Israel. Di dalam Yehezkiel 37:21, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menjemput orang-orang Israel dari tengah-tengah bangsa-bangsa yang ada kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ulangan 30 nomor 3-5. Maka Tuhan Elohim akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Elohim telah menyerahkan engkau tadinya. Nah, ini jelas ini. Lalu kemudian juga ada diterangkan di dalam Yesaya 11:12. Ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang berserak dari keempat penjuru bumi. Pada saat orang Israel dikumpulkan kembali oleh Tuhan ke Yerusalem, orang Kristen tidak dibawa, tidak ikut dia. Karena kenapa? Hukum Taurat di dalam Ulangan 33 nomor 4 hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Yang akan dikumpulkan nanti hanya Bani Israel saja. Sementara Dinda Paul ini bukan Bani Israel. Jadi nanti Dinda Paul ini hanya gigit jari. Bagus kalau tidak gigit kuping atau mana. Gimana itu? Tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh juga masuk ke rumah ibadahnya Yerusalem, tidak boleh juga masuk ke surga. Jadi satu-satunya cara kemudian untuk menyelamatkan diri ya menjadi Islam, menjadi Muslim. Kenapa? Karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel di dalam Matius 15:24. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Di Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti kalau mau selamat hanya ada dua jalan. Yang pertama, menjalankan ajaran nabi-nabi yang datang dari Bani Israel pada masanya untuk orang Israel. Jalan yang kedua, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kenapa? Beliau diutus bukan kepada suku, bukan kepada bangsa-bangsa, tetapi diutus kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya, wa ma arsalnaka kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau mau selamat, ya sini, genggam tanganku, mari kita ke masjid untuk ibadah sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Gimana? Nanti saya bicarakan sama pemimpin Kerselku. Tak mungkin nih mau. Karena kurangi perpuluhan kalau diizinkan kau keluar. Kamu bayar kan di gereja? Ya bayar tuh setiap terima gaji saya kasih Berapa? ya 1/10 gaji. Ya berapa biasa kita kasih? 200. 200.000 dikasih setiap bulan.
Padahal tidak ada perintah membayar perpuluhan kepada orang yang bukan suku Lewi. Hanya suku Lewi yang mendapatkan hak menerima itu. Maliaki 3, coba dibaca. Pembayaran perpuluhan hanya dikhususkan kepada suku Lewi. Kenapa suku Lewi di antara 12 suku? Dia satu-satunya suku yang ditunjuk untuk menerima perpuluhan. Karena suku Lewi tugasnya hanya mengurusi umat. Ada 12 suku, satu suku yang diperintahkan untuk mengurus umat, yaitu suku Lewi. 11 suku ini diperintahkan mencari kehidupan duniawi. Setelah mereka mencari Bagaimana mau suku Lewi? Bagaimana mau suku Lewi membayar persepuluhan kalau suku Lewi tinggal di gereja? Nah, dan bukan di gereja. Bukan di gereja. Suku Lewi tidak pernah ke gereja. Gereja itu tempat ibadahnya orang penyembah paganisme. Kalau yang Adinda maksud itu adalah sinagoge, bait suci atau bait el. Bait el, rumah Allah atau baitullah. Jadi orang Lewi itu khusus untuk menjaga umat, membina umat. Itu suku Lewi. Sementara pendetamu saya yakin bukan suku Lewi. Paling orang Toraja. Bukan orang Cina. Orang Cina lagi. Mana ada orang Lewi, orang Lewi Cina. Nah inilah dibilang patol. Cina Makassar. Ya, apalagi orang Makassar. Mana ada suku Lewi dari Makassar? Injo mindikana patolo-tolo. Hukum ya, perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel dari suku Lewi. Tidak ada perpuluhan untuk orang Makassar, untuk orang Toraja. Tidak ada. Mana dalilnya, mana? Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada. Makanya para gembala ini berlomba-lomba mencari jemaat. Jemaat gereja ini tidak boleh ibadah di gereja lain. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan fulus. Berebutan mencari jemaat. Karena beda-beda toh. Berebutan duit. Gitu. Nah sekarang kalau ditanya pendeta, mana dalilnya perpuluhan dibayarkan kepada pendeta, pengajar, penyembah kepada Yesus? Mana dalilnya? Tidak ada. Tapi kalau suku Lewi di Maliaki 3 diajarkan menerima perpuluhan karena mereka mengajarkan menyembah kepada Tuhan pencipta dan bumi, bukan Tuhan yang dicipta oleh pencipta. Yesus itu ciptaan, dia bukan Tuhan. Dan hanya pendeta pastor yang mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Kalau suku Lewi mengajarkan menyembah kepada yang menciptakan Yesus. Beda. Jadi kita itu dipatol ki. Dibawa tomaki ke neraka, dipotong tombi gaji tiap bulan. Bate nanti dipatolo-tolo ika mase. Ini widikana jatuh ketimpa tangga lagi. Ais. Yalah. Sekarang mana jaminan keselamatan bagi orang-orang yang tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah Yesus? Mana jaminan keselamatannya? Ada? Tidak ada. Kalau di Islam jelas. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin ini? Orang Islam. Kenapa? Di ayat 10-nya dan ayat 11-nya dikatakan sebab merekalah pewaris Firdaus. Mereka mendapatkan warisan Firdaus, surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka berada hidup kekal di dalamnya. Nah, sekarang jaminan Kristen mana? Tidak ada. Justru jaminannya adalah pengusiran. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Bukan setiap orang yang menyeru aku kurios, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang Kristen teriak, Tuhan Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu? Bermujizat, bernubuat, lalu kemudian mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen dipanggil sebagai pembuat kejahatan. Sedangkan pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala kekal di dalamnya. Erok kok mau.
Mau ke sana? Tidak. Ya, kalau tidak, tinggalkan ajaran itu, tinggalkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah dirinya, apalagi pakai bayar begitu kepada orang yang bukan suku Lewi. Tolong, mending kau traktir Bang Suma tiap bulan 200.000. Bang Suma di mana, Ki? Ngopi dulu. Saya traktir, Ki, daripada saya bayar orang yang tidak jelas. Apa tolo-tolo, mending ku traktir, Ki. Begitu. Cina poeng. Begitu bosku. Bosku, begitu Dinda. Jadi kalau mau sehat, coba lihat itu umat Islam. Begitu ada panggilan Allahu Akbar di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar. Coba lihat, mereka berbondong-bondong kemudian berjalan ke masjid. Apa yang mereka lakukan di sana? Mempraktekkan apa yang tertuang di dalam Yehezkiel 2, di Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, tahun boleh berganti tahun, tetapi seluruh umat manusia akan datang beribadah kepadaku, sujud menyembah. Coba, siapa yang mempraktekkan itu? Umat Islam. Kristen salto-salto di gereja. Semakin panas ki musika, semakin bagus ki goyanna. Jadi yang di belakang yang tidak pakai kuat ki behana, tapi sinampe behana pun besar dudi, batalat dudi gununna. Ini tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan itu adalah sujud beribadah menyembah kepada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam kemudian berlomba-lomba menuju kepada Baitullah, Bait Allah, Bait suci, untuk menyembah, mencuci kakinya, mencuci tangannya. Yang sudah mimpi malamnya atau bersetubuh malamnya, mereka mandi junub sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam imamat, mentahirkan diri. Mandi mereka, melepaskan sendalnya. Kalau di tempat kalian tidak, kalian melepaskan otak baru masuk ke tempat ibadah, tapi sepatu tidak dilepas. Kalau di Islam tidak, otak tidak dilepaskan, sendal dan sepatu aja yang dilepas, tak balik. Sehingga begitu masuk ke rumah ibadah kalian hanya manggut-manggut, iye kering, iye kering, tanpa dikasih ruang untuk bertanya. Bertanya pun disuruh mundur. Kamu mundur, kau ikut sekolah minggu dulu. Tapi kalau di Islam, semua pertanyaan pasti akan dijawab dengan Al-Quran. Karena Al-Quran justru menantang manusia untuk ditanyai. Memang berat di Islam itu. Orang kerja, adinda digaji, pasti kerja. Tidak ada orang dikasih gaji tanpa bekerja. Begitulah Islam. Karena kita menginginkan keselamatan, maka kita harus berusaha. Yesus mengatakan, perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Bukan duit, bukan mobil, bukan HP, tapi amal. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara sendiri, orang diselamatkan, diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi kalau pekerjaannya cuma menyanyi, upah apa ya nudapa pun nyanyi-nyanyi jago. Mama lalalam kukuk kudus, apa ya rukana pun akan majinjo, nggak bisa. Jadi pengabdian kepada Allah harus diimplementasikan dengan teori praktek. Tidak bisa hanya pujilah Tuhan. Nah, mana pujianmu? Mana pujianmu? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Apa pujiannya bedeng? Tidak, Ji. Diam-diam saja. Kalau di Islam, pujilah Tuhan. Langsung memuji. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terbukti ada pujian. Tapi kalau di tempat tak, apa pujian tak bedeng? Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bukan pujian, penghinaan. Jadi hanya di Islam solusinya. Meskipun di Islam itu memang berat.
Saya pernah berdiskusi dengan seorang pendeta dari Mamasa, ya Polman. Alhamdulillah beliau sudah menjadi seorang muslim yang taat. Pada saat dia nelpon, Bang Suma, saya sebenarnya pingin masuk Islam bang, cuman masalahnya berat. Subuh saya harus bangun sholat, belum juga duduk baik-baik, bunyi lagi untuk zuhur, belum pak lagi tidur siang, bunyi meseng asar, belum pak juga lagi makan-makan, bunyi meseng maghrib, belum pak kodong ngapa-ngapain, isa misedeng, baru punya tidurku, bunyi meseng subuh. Dan itu tidak hanya berlaku sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan seumur hidupku. Jadi saya katakan kepada dia, maunya Pak Pendeta apa? Saya itu maunya surganya Islam itu indah sekali. Tapi bisa tidak saya tidak usah beribadah? Jadi kutanya, bisa. Bisa. Asalkan satu syarat. Apa itu? Jadilah Anda itu seperti kambing. Makan aja tidak berotak, tidak ada tugas. Sementara Tuhan menciptakan tubuh bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud karena sudah disetting. Kenapa sapi tidak diperintahkan sujud dalam beribadah, mendirikan sholat? Karena badannya memang tidak disetting untuk mendirikan sholat. Begitu juga buaya, buas, harimau, buas, tapi tidak disetting badannya untuk sujud, beribadah, sholat. Tapi manusia, sejelek-jeleknya mukanya, mereka disetting tubuhnya untuk mengadakan ibadah sholat. Makanya sholat itu ketika ruku tidak ada yang kayang, karena tidak cocok. Monyet juga panjang dulu di tangannya. Jadi kalau monyet dia berdiri bersab, bakusi-kusi ikutin kulen, tidak cocok. Lebih panjang di tangannya daripada kaki. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Oke? Maka kamu diberikan tubuh dengan kesempurnaan yang begitu indah, cakep lagi, putih, matamu sipit, meskipun dakimu kuliah banyak, tapi paling tidak, ya kamu diberi akal itu untuk memahami Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan kita untuk kemudian menyembah kepada dirinya. Kalau tidak mau, Al-Quran mengatakan begini, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Orang-orang kafir itu semisal seperti hewan, mendengarkan perintah tetapi mereka hanya mendengarkan suara, tidak mengerti apa arti suara itu. Mereka laksana hewan, mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus ketika mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nu dengarji itu perkataan kah? Pendeta nu banyak nu dengarji bilang begitu, tapi kamu tidak mengerti. Bahkan pendetamu sendiri tidak mengerti. Bisa-bisanya itu dia baca itu bahasa, tapi dia tidak mengerti. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas katanya, tersusun kalimatnya, paragrafnya lengkap, pesannya dalam kalimat itu detail sekali, tapi tidak mengerti. Kenapa? Kenapa tidak mengerti? Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Karena mereka nggak berpikir. Seperti itu. Bagaimana mungkin orang mau gajian tetapi tidak bekerja? Hanya sekali seminggu, itu pun cuma datang tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Gitu apa ya renukan kamu manja? Tidak bisa. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, begitu apa itu? Apa bedeng? Nggak pernah Tuhan ditepuk tangani, sementara Tuhan minta disembah. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 4? Apa dia bilang? Ya, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah. Sementara kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Cocok gitu? Nah, begitu bosku. Jadi
waktu berlalu, usia bertambah, ajal semakin dekat. Ingat, salah pilih agama. Kalau sudah masuk ke tanah, kembali sedetik pun ke bumi untuk bertobat itu tidak ada gunanya. Di sini ada Bang Handi, ada Bang Imrus, ada Alif Ketua API, ada teman-teman yang lain, ada Bang Palopo, ada Gurunda Al-Hidayah, ada saya Bang Dalbo, mengajarkan adinda yang baik dan cakep, yang hatinya sedikit agak sudah lembut menerima hidayah. Apalagi yang Anda tunggu? Saya salah sedikit, Bang Alif ini, saya salah sedikit, Gurunda. Beliau ini broken home beliau ini. Jadi katanya kalau dia masuk Islam hilang saudara-saudaranya. Jadi sementara ini dia itu dengan teman-teman Kristennya, begitu. Iya. Apakah saudara-saudara Anda bisa membantu Anda ketika ajal sudah ditenggorokan? Saudara Anda bisa membelikan ajal barang sedetik? Nggak bisa. Apakah kemudian ketika Anda di bawah tanah, saudara-saudara Anda itu bisa membantu? Tidak. Lalu siapa yang membantu Anda? Amalan Anda. Amalan Anda lah yang kemudian yang akan membantu Anda, bukan siapa-siapa. Lalu kemudian kalau Anda percaya Tuhan, burung yang terbang itu pun bisa mendapatkan makanan. Padahal mereka tidak punya tangan, hanya punya kaki. Mereka bisa makan. Anda punya talenta, Anda punya pekerjaan, Anda masih muda, Anda masih punya masa depan yang lebih bagus, dan Anda punya Tuhan. Kalau Anda mengeluh kepada Dia yang menciptakan, pasti didengarkan. Ya Allah, Ya Rabb, aku sudah nggak punya orang tua, aku hanya punya Engkau ya Allah. Bimbing aku menuju kepada jalanmu yang benar. Pasti. Daripada masuk ke gereja Anda nyanyi malam kudus sunyi bertabur. Nah, di langit bertabur bintang-bintang. Itu apa yang kayak begitu? Adalah lebih baik kalau Anda masuk Islam, Anda belajar kemudian mengkaji kalimat-kalimat ilahi. Wawasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mendengarnya pun tidak ngerti artinya, tapi connect dengan kalbu. Kenapa? Ini bahasa ilahi, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia itu jelas. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apa menarik-menariknya? Gak ada. Nggak begitu. Jadi gimana? Coba kita uji. Coba kau nyanyikan itu. Silakan. Yang bagaimana itu? Yang tadi Yesus diciptakan di Efesus 4:24, coba. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan. Begitu. Ini gimana supaya indah gimana? Mau atau serius? Dan mengenakan manusia baru. Kayak gitu. Itu mah serius itu. Seram. Cocok itu tentunya Gurunda. menyanyi. Yang mana dia yang cocok? Yang mana yang cocok? Dan mengenakan baru manusia baru yang telah dicipta menurut kehendak. Yang kayak gitu gak cocok. Kalau itu rap. Tapi kalau Al-Quran, Memang ini Bang Zul, wa anzalna ilaikal kitab. Masya Allah. Coba, Anda tidak ngerti, tapi connect di kalbu. Kenapa? Ini bahasa ilahi yang ditelaah dan didengarkan oleh insan. Masuk connect. Al-Quran itu penuh imajinasi dan penuh kekuatan dahsyat yang kemudian sudah disetting oleh Allah.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Coba, Anda enggak ngerti, tapi pasti nyentuh di hati. Kenapa? Ini kalam ilahi, bukan bahasa yang kayak tadi. Kalau yang kayak tadi mau dirubah seperti apa pun susah. Coba kita rubah dengan dialek Quran ya, coba. Dan mengenakan enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini bahasa manusia, ini bahasa makhluk. Bisa, ini bahasa. bisa. Coba gantian coba. Dan coba, mengenakan Kok kayak jadi lagu kasidah nanti, perdamaian lagu kasidah nanti jadinya. Coba Efesus 4:24 coba. Kenapa? Coba kau lakukan kayak tadi, tartil coba. Mana Gini aja, Efesus berapa, tunggu ku cari dulu. Ul gini Iya. aja, lebih kau berguru saja, Ul. Coba. KTP-mu Biar- masih Islam loh. Ais. Biar dicari yang Kabang Suma bagus. pada toai. Mana ada? Saya membantu menarasikan Dan ini. tanya pada toai. Apa nak Bisa ada pada aja. tuai? Misalnya terbilang jurun dapat tatoai. Anak sekolah. Iya, sudah tidak pada toai memang. Tidaklah, ini pertemuan kita yang kedua. Nanti pertemuan ketiga enggak lagi, Anda akan semakin akrab dengan Bang Suma. Lanjut, silakan Anda bacakan data-data di dalam kitabnya. Silakan. Yang apa itu? Ya terserah yang mana bagus. Efesus. Marilah kita menikmati sampai pagi. Asrama tadi dia bilang itu. Asrama dia. Menikmati Oh, asrama. Iya. Namanya orang keceplosan, tipu. Oh iya. Namanya juga manusia tuh bukan Tuhan, jadi tidak apa. Dia Keceplosan. tahu. Ah. Coba. Nyanyikan Mi, mau kak dengar Ki. Nganu tadi itu Amsal 7, 18, 19. Lagu. Iya. Terserah aja kita apa yang kita mau baca. Alfa Omega. Mengerti, Allah peduli. Hmm. Alfa dan Omega. Iya coba apa dan Omega ya. Coba. Itu yang Agnes Monica, lagunya Agnes Monica. Kayak itu bukan Bible kau baca itu. Bisa tonjak kalau itu. Lagu Bible. Ridwan Sau. Coba Bible. Paulo kejang apa tuh tuai Ul. Coba isinya Bible coba dibaca. Dapat tatoai, Bang Zuma dalam tatoai. Coba isinya Bible dibaca, coba. Ini. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi di atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan ke. Itu kayak puisi tuh, puisi lepas. Khairil Anwar dalam karyanya. Atau ini Coba. Ul, doa Bapak kami Ul, doa Bapak kami coba. Doa Bapak kami coba, doa Bapak kami. Bapak kami yang ada. Kalau itu coba sedikit saya wah apa yang begini Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kasihlah kami seperti di contoh surga. hari ini. Bang, Terima kasar. contoh andalas, contoh anu enak yang itu ya, yang kuah putih. Nyambung gila. Itu dibahas. Apa dah coba tadi bahas? Ada teh. Bang Zuma duluan, Bang Zuma. Kan ada berikanlah kami makan pada hari ini. Tiap hari minta makan. Baca Mi. Berikan kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Udah jangan nyanyi nanti kena seperti copyright. kami. Apa itu? Seperti Menyanyi kami itu pun mengampuni tadi. yang bersalah. Menyanyi itu tadi. Bapak. Kalau menyanyi Kau semua bilang juga orang tadi bisa. namanya.
Iya cocok kita, tapi kan Tidak yang semua kita- orang bisa menyanyi. Kayak itu menyanyi kok tadi itu sedikit mami minum menangis. Beda-beda sih. Kau Hmm. cover. Apa? Coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanmu. Tidak begitu Jadikan- nadanya, tidak begitu. Jadi bagaimana kita? Kalau rubah-rubah kita di Bapa dalilnya. kami yang ada di surga, datanglah Itu kerajaan. tambah-tambah, tidak ada kata ada di situ. Jadilah kehendakmu di atas Di bumi seperti surga. Berikan kami Di atas pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ngapa nak minta makanan? Tiap hari minta makanan kaman nih. Ini makanan diminta tiap hari. Mau. Makanan. Maka saya uang. Bisa nggak dirubah di sini uang? Nggak bisa. Nggak bisa aja kalau diedit. Oh, coba rubah kibeng, edit kibeng sikit dek. 1, 2, 3. Berikan kami Berikan pada uangmu $100. 100. Minta disawer dia. Minta disawer. Jadi saya Minta singa dia. Canda. $100 itu minta singa dia. Wan rasa dah buat. Iya, Bing. Baik. Nggak bisa toh, nggak bisa. Jadi lagu-lagu di dalam kitab saudara ini Adinda Paul ini Kamasian Dudi pernah diedit ki belas ya anak bapa kah Kambanjo. Jadi bagaimana kelanjutannya, apa masalahnya, kenapa Anda tidak mau memeluk agama Islam? Apa Karena permasalahan? begitu misalnya tidak terlalu punya banyak teman yang Islam, rata-rata temanku tuh Kristen semua. Ada sebagiannya orang Hindu yang diperintisin. Lah, kenapa harus tergantung kepada teman? Anda sudah masuk ke dalam dunia debat lintas agama. Itu panggilan hidayah sebenarnya. Teman-teman tak belum tentu terpanggil untuk seperti ini. Bertemu Bang Handi, bertemu teman-teman yang lain, belum tentu. Tapi Faul ini diberi petunjuk untuk bertemu dengan Bang Handi dan kawan-kawan. Artinya Anda diberi peluang untuk mendapatkan hidayah. Kenapa tidak belajar? Jadi kalau teman tak masuk neraka semua mau ikut juga? Tidaklah. Nah, tidak. Makanya ya ayo belajar Islam. Berhenti dulu kalau bisa toh, berhenti maki dulu pergi di hari Minggu, jangan labus idoeka. Penyumat Nggak, tadi dia Maka pergi nonton hari Minggu. Taruh ul. Tadi dia baca Matius 5 18 Nonton 20. Tadi dia Matius 5 18 20. Tadi ditanya itu, pas dia baca itu dia mau buang Bible-nya loh. Itu yang saya bilang. Masalahnya begini Bang Suma, dia sudah disunat. Belas ya anak. Itu tempel. Bagaimana itu Galatia 15 sih? Tempel ki pakai paha ayam. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam di situ. Bagaimana? Kamu harus kau sambung. Karena di Galatia 5 nomor 2 nomor 3, apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Balas ya nanaka. Kau mau cari kulupmu, sudah tidak dapat. Kalaupun dapat, sudah tidak sama besarnya. Maka solusinya, kau ambil ayam pahanya, bagian pahanya kau sambung. 3 bulan kemudian tumbuh bulu ayam, saya tidak tanggung jawab. Bagaimana itu? Bang. Bagaimana? Karena itu harusnya dibawa ke dokter tuh, pergi sana jadi sunat. Cocok Mi. Nah sekarang kalau Anda menyunatkan diri, Yesus Kristus tidak berguna. Supaya pakai topi lagi, kau pergi mencari ambil bulu paha ayam, sambung. Tapi ya itu tadi pasti tumbuh bulu ayam. Panas samin joya, anjadi bulu tangkis kisi nampelas.
Tapi kena lagi di kejadian 17. Dia sudah baca tadi kejadian 17. Nah, kejadian 17 nomor 14 punatena di sunnah kita wa dibunuh. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibasmi di antara sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Balas ya anak-anak. Nah, baju Kamu kena mundur kena ya, Iya. Paul. Dia bilang, Apa? Anda mau tetap di Kristen, Anda sudah sunat, Yesus tidak berguna. Solusinya kemana? Islam. Kalau di Islam kalau justru Hindu wajib sama sunat. Buddha, Hindu sama Buddha itu tidak ada nabinya. Tidak ada nabinya. Itu agama ardi mereka, agama filsafat. Kalau Kristen agama yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, Septuaginta, masih ada sedikit bau-bau Yahudinya. Tapi kalau mereka yang kau sebutkan tadi itu sama sekali tidak ada pernah diajarkan nabi-nabi di agama samawi ya maksudnya. Tapi itu kita hargai, itu haknya orang untuk memilih agama apapun. Begitu loh, Paul. Ul, kalau saudaramu kan Islam semua itu ya, Ul. Ada berapa abangmu, Ul? 1. Di Maros tinggal. Di sini jadi veteran. Oh, di tapi veteran. Muslim dia kah, abangmu? Muslim. Ya cocok mi. Cocok, Kenapa kau takut padeng? Nah kalau kau jadi Muslim juga pasti senang kakak nu. Tidak, jadi dia masa bodoh. Ya tapi kan ada kita yang memperhatikan dirimu di sini. Kamu minta tumpangan, saya kasih tumpangan. Kau mau tinggal di tempatku boleh. Ayo. Belajar, Ay, belajar. hari-hari kamu mau boleh-boleh nama aja. Saya tidak tinggal di situ. Di situ santriku yang tinggal di sana. Seumuranmu di situ tinggal semua jadi penghafal Quran. Di markas MMCI di situ ada kurang lebih 20 santri, laki-laki semua. Mereka sedang belajar Quran dan belajar IT. Tinggallah di situ 2 lantai, kamar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ada 4 kamar di sana. 6. Gimana? Kau makan gratis, tidur gratis, mate mami no bayar nanti kuburna. Itu pun juga dikasih tanah kosong. Iya. Ayo. Pagi kamu berangkat Dan kerja, masih mau kasih kerja. Iya, pulang kerja langsung ke markas. Di lantai 2 saya siapkan perpustakaan, kau bisa baca buku-buku agama di atas. Gitu. Ada wifi juga di situ. Kau bebas main game. Ya, soalnya pemain slot. Kuda tetolin pun nama main slot. Dan Ada yang juga saya, ada studionya juga di lantai 2. Mantap sekali hidupmu. Sudah kau sholat berjamaah sama anak-anak santri. Gitu. Yang penting jangan kau ajari mereka main karet. Main gundu. Main lompat tali teh aku. Balas si anak-anak kasih nampe. Begitu. Kurang apa lagi coba Bang Suma ini? Coba kemarin ya waktu kita di Makassar kumpul ya, dibawa di ke Swiss Bell ya. Saya. Kamu mulai dari bangun pagi kita jamin sarapan, makan siang, makan malam, begitu seterusnya sampai nu botak di situ tinggal, sampai nu beristri beranak cucu di situ bisa. Kalau ndak suruh naik ke Bolangi. Atau kau naik di tempat wisata aku di atas. Kau mau jaga apa di atas masjid bisa. Bagus Kigang, daripada kau pergi gereja, kau bayar-bayar begitu, baru apa jadi sabutkan kau. Malam Tadi alasannya bagaimana? Dia tuh tidak bisa tadi meninggalkan makan babi, katanya babi enak. Jadi kalau saya Muslim saya nggak makan babi lagi, kata dia gitu. ya sama dengan pendeta itu tadi yang ku cerita. Begitu dia memeluk Islam apa nakana, Bang Suma, tidak bisakah 5 kali sehari ini ditambah menjadi 50 kali? Kenapa bisa Bang? Betapa indahnya sholat itu. Masya Allah.
Coba bayangkan. Nah bilang lagi waktunya mau syahadat, bisa tidak saya masuk Islam bang? Tapi saya sekali-kali makan babi. Kenapa bisa begitu? Masalahnya makananku dari kecil paling kusuka itu. Pergi ke Cibaul. Saya bilang, oh tidak bisa. Begitu dia bersyahadat, dia telepon. Sekarang jangankan makan babi, menyebut namanya saja sudah mual. Masya Allah. Begitu Paul. Paul mana Paul? Jatuh. Naikkan dulu. Naikkan lagi dia, jatuh dia, kasihan. Anak itu baik. Kasihan memang ini anak, Bang. Kasihan ini anak, Nek. Dia broken home. Toh. Ya. Ya, kau DM lah salah satunya dari kita di sini, Bang Handi bisa, Bang Palopo, Ketua API Apologet Islam Indonesia, Bang Imros. Nanti kita komunikasikan bagaimana caranya kita fasilitasi Paul ini. Tempat tinggal jangan kau khawatir, tempat hiburan, tempat liburan jangan kamu khawatir. Kamu tetap bisa kerja, tapi satu, harus rajin sholat, belajar Quran, mengaji. Begitu sudah besar, kau bisa jadi ustadz, jadi pengajar di masjid atau di sekolah. Insya Allah kita akan dirikan pesantren apologet. Anda bisa jadi pegawai di sana. Ya minimal jadi tukang pukul lonceng, kan gitu. Bagaimana Dinda Paul? Ul, lu jangan kau menangis, Ul. Bentar, saya menangis, tidak ada menangis. Semangat kok. Semangat kok. Macam baru jam 1 Di pagi. mana Nah itu? ini sih lagi Sumpah. Kena lagi tuh. Laporin lagi. Kena lagi. Tunggu dia gerunda. Suka lapor-lapor lah. Kalau Bang Juma itu memang cara bicaranya begitu. Tapi Bang Juma itu sudah banyak mensyahadatkan orang di Makassar, dan bagi yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, ditampung. Kita punya tempat di Makassar Mualaf Center Indonesia. Di Makassar itu pusatnya gitu. Itu Ul. Bang Juma memang kadang begitu, tapi dia tuh orangnya baik. Gitu Ul. Lu jangan takut dibully, enggak. Kamu jangan takut kehilangan teman setelah memeluk Islam. Justru kamu banyak mendapat teman yang baru. Betul. Kena ribet lagi ya Bang Juma. Iya. Tolong di tap-tap teman-teman di bawah, dibantu tap-tapnya. Nah, saya akan repot aja. Ul, kau catat nomor teleponku ya. Ul, Yang mana? Yang hot sih. boleh saya tahu nomormu Ul? Kau catat nomorku. Nah. Ul. Nah itu Bang Juma tuh Ul. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Jangan ini nggak potong. Ul, tuh Bang Juma lu lihat sendiri Ul. Jadi apa bisa lihat mana? Mau kau belajar juga karate, diajar kau juga Bang Juma tuh. Ayolah. Ada tempat tinggal, tempat belajar, tempat liburan, apalagi kalau memang mau belajar Islam gitu. Kalau memang mau nanti DM sama Bang Handi atau siapapun yang ada di sini, baru belajar sama-sama, belajar ngaji gitu loh. Sayang Gimana? gitu loh, KTP-nya udah Islam, KTP-nya itu. Kalau mau, ayo syahadat, asyhadu. Yang dibawa juga jangan asal ini dilapor terus. Ini akun malam ini 2, 3. Masa sih? 3. Kok benci kali sama Bang Suma.
Janganlah suka lapor-lapor lah. De Paul kau di Veteran kah? Iya, saya di Onta lama. Dekat sekali itu markas kah? Di Landa. Iya, dekat Cilanda. Coba tuh itu. Cilanda. Palu basah. Ujungnya palu basah. Iya, Palu Basa Onta. Iya. Di situ mau. Bagian situ. Oh ya cocok. Dia mau ke Bang Handi. Nomor lo. Catat kau saya nomorku, Ul. Ul, kau catat nomorku. DM ini saja sudah saya follow itu. Gimana ya, saya jarang buka DM sih ya. DM kau ke ini, ke Dalbo, yang hostnya saja. DM ke hostnya, kasih Iya, nomor, iya. kasih nomor. Apa yang mau ditunggu Adinda Paul? Anda sunat tidak berguna juga. Kayak gini kan, tadi begini Bang Jamal, dia sudah perlahan itu mengakui ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Dia itu utusan Tuhan. Sudah ngerti dikit-dikit tadi itu. Ya, tunggu apa lagi? Mm-mm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ul, kalau kau dengar kayak begitu, Ul, apa yang kau rasakan, Ul? Ya, kayak apa dek? Apa? Biasa aja, tenang. Mm-mm. Tapi nggak suka yang terlalu ribut sekali. Kalau kau dengar suara azan di masjid, kau marah atau bagaimana? Kamu di studi yang di mana? Saya, dia Jangan bilang kompleks Auri. dia di mana? Sini bukan di Auri bukan Sudiang. Di Bulu mana, Rokeng. Bulu Rokeng. Oke. Oh, dulu Yang BTN-nya. beberapa tahun yang lalu ada yang datang ke kantor saya mengaku sebagai anak pastor. Mau mu'alaf, bawa bukti-bukti bukti-bukti banyak lah, berkas-berkas dia bawa. Keluhannya takut pulang karena dia sudah bersyahadat, dan hari itu kita keluarkan biaya untuk dia. Intinya dia sudah bersyahadat, dia cari ketua mu'alaf. Maka ada yang arahkan ke kantor saya. Waktu itu ngobrol lama, dia cerita gini. Intinya kita percaya. Begitu saya pulang, kebetulan dekat rumah saya ada gereja. Saya pulang macet, saya melintas depan gereja Kompas. Saya lihat anak itu nyebrang dari jalan masuk ke gereja. Jadi dia tipu-tipu gitu maksudnya. Iya, bale-bale. Nah, tidak lama kemudian 3 bulan kalau tidak salah datang lagi. Jadi waktu itu saya sudah tidak kasih duit. Saya bilang di agama kami itu dilarang seperti itu. Nah, anak-anak tangkap beliau waktu itu. Tapi kemudian ditangkap di Mama ini. Ya, jangan begitu lagi ya dek, gue bilang. Carilah nafkah dengan cara-cara yang baik. Tapi dia sempat curhat. Saya ke gereja karena orang tua, tapi sebenarnya hati saya sudah tidak di sana. Ya, waktu itu saya kasih nomor HP, ya sudah, nanti kalau misalnya ini ada sesuatu ya komunikasi aja dengan saya, aku bilang. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, ketemu saya temanku, ternyata dia juga digituin.
Pernah juga digituin, dia dari Arimatea dengan oknum yang sama. Orangnya juga Orang masih sakit muda. itu. Ya bisa jadi, kalau tidak sakit nggak mungkin begitu. Sehat-sehat sih. Ya sudah, alhamdulillah kalau sehat. Apalagi ada Bang Alif. Iya, itulah dia. Itu Bang ketuaku itu. Bang Alif. Orang Makassar juga itu. Iya, di Makassar juga. Cuman dia lagi tugas di luar kota. Sekarang lagi di Jakarta. Nanti kalau beliau pulang, saya kasih ketemu Ki. Jangan itu. Pemalu. Kenapa? Satu orang. Pemalu. Hah? Pemalu. Oh, baguslah. Ini ada Cina-Cinanya juga. Bang Alif. Enggak, dirimu. Tidak ada. Oh, sama dengan Bang Alif. Beliau juga ada Cina-Cinanya. Kalau saya tidak ada. Dia ada, tapi HP-nya HP Cina. ke Cina. Biar saya kalau Vivo Cina kah? Iya, sama-sama berarti. Aku Itu orang juga. Batak. Saya Vivo ku Y20 ji. Cuman kalau di tempatku Pipo itu penghujat. Karena nak kena mi asam urat tuh jadi sembarang mina pitik anak-anak. Tuh. Vivo ku aman. Ul, tadi tadi bapakmu orang mana, Gun? Asli mana bapakmu? Takalar. Ibumu? Jawa, Surabaya. Oh, Surabaya. Nah, setelah dia menikah gitu, Ul, menikah secara Islam, kamu lahir kan? Ya, Islam. Nah, setelah bapakmu meninggal, ibumu duluan mana yang meninggal, Ul? Mamaku yang duluan. Oh, mamamu yang duluan. Waktu itu bercerai dulu kah? Sehingga mamamu murtad atau murtad dulu bercerai? Tidak bercerai, dia kayak pisah rumah, jadi tidak mau mamaku. Oh, mamamu enggak mau. Iya, tidak mau. Jadi mamamu pilih kembali ke jadi Kristen gitu. Iya, Memang awalnya mamamu Kristen kah? Islam. Islam. Terus dia murtad. Iya, murtad, ada kayak pendeta datang ke rumah. Oh, Kan pendeta kayak orang gereja. misionaris namanya itu. Ya, Terpengaruh jadi dia. saya ikut nih. Ya seperti itu. Jadi mamamu udah meninggal masih hidup kah? Meninggal. Oh, jadi mamamu meninggal dalam keadaan Kristen. Waduh. Bodoh. Dikubur dalam keadaan Kristen juga, di sini jadi kubur di Pak Naikam. Kudu. Waduh. Bodoh. Iya. Itu bagaimana hukumnya, Bang Sumade? Ya wassalam. Apanya tuh? Dia dikubur Yang masalah dalam keadaan ibunya Kristen, ini. tapi KTP-nya masih Tidak dalam keadaan kafir, tidak dipertanyakan lagi. Wassalam udah. Wassalam. Innalillah. Wassalam. Makanya Kekal itu, Bang, ya? mumpung anaknya kekal dalam neraka sesuai dengan kaidah Quran. Siapa mama? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mamaku. Iya, kan dia tidak menyembah Allah, dia mengingkari Allah, dia menyembah malah ciptaan. Tapi kenapa dia kayak tidak pernah datang munculkan dirinya begitu? Ya, Orang sudah mati mana muncul? kan biasa ada tuh kalau kayak orang-orang tuh tidak terima. Tiba-tiba datang kayak gentayangan, saya mamaku tidak pernah. Hai jin itu, setan itu, bukan orang mati itu datang. Orang mati kalau mati tidak kembali mulai ke dunia. Cuma jin yang mau menyesatkan itu, yang merubah dirinya mirip seperti mamamu, datang kepadamu, gitu. Mereka bisa kembali. Nggak boleh. Namanya alam barzah, artinya alam yang punya hijab. Alam barzah, alam terbatas dia. Jadi ada penghalang seperti hijab yang menghalangi antara kehidupan dunia dengan kehidupan di kubur. Dia mau ke surga, ada juga hijab yang menghalangi. Jadi dia seakan-akan dalam tembok yang tinggi, tidak bisa dia keluar dari sana. Dia berada di alam barzah namanya. Sudah ada di surga beda. Siapa? Mama sudah ada di surga. Bagaimana mau ke surga? Orang
menyembah kepada yang bukan Tuhan. Nah bilang pendetanya dia di Cocok Mi supaya bayar Ki lagi 200 per bulan. Bayangkan kalau gereja saya. Cocok Di lah. GKI, saya di GKI. Kira-kira kalau Nabi bilang pendeta ya tidak ke surga, masih mau aku pergi ibadah di situ? Tidaklah siapa bang. Ya makanya dikasih enak ki kuping ya. Mama nu di surga mi dende. Supaya lancar ki pembayaran nggak manjo. Kan sudah dibacakan tadi Matius 71 sampai 23 ul. Kau udah baca kan tadi toh? Sudah mi. Jadi kapan mau bersyahadat? Masih ragu ya. Nanti. Kenapa ragu kamu? Jangan Sebentar bangunku pagi-pagi, pergi ku beli Kalpanax, tidak diminta-minta, tabrak ke mobil, mati dalam kafir. Bang Zuma begitu kan. Masih mau hidup saya. Cocok, Mi, semua orang masih mau hidup, tapi tidak ada yang bisa tahu besok 5 menit ke depan kamu itu tiba-tiba tersak kok. Ngapain? Kamu minum tidak sadar di dalam ada cicak beracun, mati. Atau kau makan coto Makassar disuruh motor. Makan kepalu bahasa ternyata garpunya nutelan, nu pikir ge dagingna belas sih mau. Kalau bahasa serigala ya. Itu ajal. Kalau sudah tidak mau ditinggali dunia ini, ada saja caranya. Orang gara-gara orang bersin saja kau bisa mati. Iya, kayak kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita sekarang lagi ngobrol, kau keluar dari HP-mu ini, tiba-tiba kau jati kelapa, pas di kepala, selesai. Coba gini ul. Satu kali ul. Coba kalau masih ada Bible di situ, coba kau buka Pengkhotbah 95 ul. Itu aja dulu terakhir ul. Supaya ini bagaimana ibumu. Buka coba. Pengkhotbah 95. Biar kau ingat ibumu. Perjanjian lama itu deh. Iya. Aduh. Oh ini ada di Pengkhotbah berapa? 9 nomor 5. Pengkhotbah 9. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka Oh ini Bunda Rama berisik. Ntar dulu aduh. Ya. Ulang-ulang lagi ul. Gedein. karena Mana ada Bunda Rahma di sini? Itu baru masuk. Tidak ada di Ada tempat. Bunda Rahma. Ada itu. Mana? Gelap. Ada. Masa sih? Oh iya, lanjut. Baca Ki coba, didengar Ki. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak akan hidup. Apa ya? Gelap sekali tunggu dulu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kau ngerti maksudnya itu ul? Artinya gini, ibumu yang sudah meninggal itu. Maksudnya orang mati itu masih bisa makan coto. Maksudnya gini, ibumu yang sudah meninggal itu tidak ada upah lagi. Bahkan kenangannya waktu hidup sudah lenyap semua. Ya udah, hubungan kamu sama ibumu itu tidak lagi doa mendoakan. Gitu loh. Jadi kamu nggak bisa ada kenangan lagi sama ibumu. Kalau kau jadi Kristen, kau tidak bisa doakan lagi dia. Selesai sudah. Kau ingat nggak ibumu sekarang seperti apa? Coba bayangkan. Pasti sudah. Kalau aku ingat masih utuh. Masih ada.
Kau pernah doakan ibumu kah yang sudah meninggal? Ih, selalu lah. Hah? Selalu hari-hari. Nggak bisa didoakan lagi. Itu kan datanya ada. Kau nggak boleh doakan, dilarang. Ih, bagaimana nak kangen Ki? Itu fotonya besarnya di kamar. Iya foto, tapi kau nggak boleh doakan ibumu. Kenangannya sudah habis. Tidak ada upah lagi bagi orang yang mati. Biar Hati-hati kau berkedip Ki, fotonya lah so. tidak Ci. Ini Bunda Rahma. Ada Ci. Halo Bunda Rahma. Jadi di Kristen itu tidak boleh lagi mendoakan orang yang sudah mati Tapi saya selalu kudoakan. Ya, berarti kau melanggar Biblemu. Biar Mika rindu aku. Biar melanggar, yang penting doakan. Makanya kau mau meluk Islam. Di Islam itu wajib mendoakan ibu. Doa anak soleh. Gitu. Iya memang pendeta aku pernah bilang kalau sudah orang meninggal ya tidak usah terlalu diingat. Tapi saya tetap kuingat saya. Berarti kau serba salah ya Banyu. Umur Serba berapa salah. tahun? Umur berapa tahun mama meninggal? Baru 11 bulan yang lalu. Oh, baru-baru. Sakit. Oktober. Sakit. Tenggelam. Waduh. Kau dong. Yang pernah. Kemana Ki? Yang Cari di tuh deh. Salodong ini. Iya yang di Salodong. Tenggelam kenapa? Banjir. Oh, yang baru-baru yang nyebrang itu. Iya yang pernah viral ada gitu di Google. Ibu rumah tangga. Mamaku mituk dong. Coba lihat. Hai. Apa namanya? Oktober. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu rumah tangga. Di mana? Itu deh, di mana? Di Salodong yang naik. di daerah mana itu? Jam 4. Di daerah mana dekatnya kampus apa itu? Ada kampus Salodong itu Masamba. Ya. Bukan. Makassar gitu. Yang dekatnya Politeknik apa itu? Pelayaran. Monas. Masamba. Yang di anunya pelayaran.